sedih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjalan bersama keluarga, Bapak Basir, Nenek, bukan semua keluarga. Hari ini rencana mau ke perbatasan. Dalam perjalanan ini kita akan mengabadikan sejarah dan pengalaman Bapak hidup waktu masih muda sampai berkarir di tanah Papua sampai dengan 2000 berapa sekarang ini Pak? 2020 saat ini. Nah, mungkin Bapak cerita dulu Pak, SD dulu di mana Pak? Ceritanya kan begini. Dulu orang tua bapak saya itu saya masih kecil, dia titip saya di Sanggala. Sanggala itu mana Pak? Sanggala itu Toraja itu. Oh. Terus di situ kan ada keluarga almarhum bapak. Terus dititip tuh tiap hari itu saya disuruh itu jaga ternak itu. Kerbau. Ternak apa kerbau? Iya, kerbau. Saya masih terus ya lama kelamaan karena saya bosan, saya lari ke Garuang, tempat nenek saya, orang tua saya lari. Terus di situ saya ikut ngaji. Kalau di kampung kan ngaji itu kumpul satu rumah, nginap di situ, makan di situ, begitu. Jadi di situ mulai sekolah ya masuk. Itu apa, SD kah ya SMP Pak? SD. Kalau SMP-nya di? SMP-nya ya jauh. Jadi SD itu di tiap hari itu baju yang kita pakai itu mungkin 1 minggu itu baru cuci? Tidak pernah dicuci, jadi pakai saja pergi sekolah. Iya. Ya pergi sekolah baru jauh, jauh karena gitu. Tapi ya karena kita semangat saja, dan sekolahnya serius sekali dan tidak pakai sandal. Yang paling berkesan Bapak dulu waktu SD itu apa Pak? Paling berkesan dulu itu? Ya itu dulu waktu sekolah itu ya ndak pakai sandal, ndak pakai gitu? Apalah begitu. Itu ada sandal tapi tidak bisa beli apa memang nggak ada sandal ya Pak? Ya, memang zamannya dulu itu belum ndak pakai sandal saja orang begitu. Terus ya tamat SD. Saya ya dulu kan masih ujian. Terus setelah lulus saya pindah ke Palopo. Iya, Palopo orang itu masuk naik SMP Pak? Iya. Orang tua saya ini ya memang dulu itu kan tukang kawin. Tukang kawin maksudnya? Ya banyak istri. Mengkawinkan orang. Oh, banyak istri. Nah, terus yang saya ke Palopo itu kan istri kedua. Ada berapa istrinya Pak? Dulu 2. Istri ketiga tapi kan sudah diceraikan. Oh, iya. Nah, itu istri kedua. Di situ tapi istri kedua sama saja dengan orang tua kandung. Tidak pernah marah, tidak pernah apa. Di situ Iya. saya nikmati betul penderitaan itu kerja di sawah. Bapak sendiri yang garap itu? Ya tidak juga, ya sama-sama almarhum bapak saya. Terus ada adik saya yang laki-laki 2 di istri kedua itu, tapi dia malas. Jadi saya itu nikmati betul penderitaan itu karena sawah itu kan masih dicangkul, dibajak. Jadi dibajak pakai sapi, pakai kerbau itu. Jadi Bapak yang tarik. Jadi bajak itu kan ada yang tarik, ada yang pegang bajak di belakang. Nah, begitu tuh.
Terus yang paling berkesan Itu Bapak usia berapa itu kalau SMP waktu itu? usia belasan tahun masih. Tapi sudah kerja sama itu Pak ya? Iya, masih 13 14 gitu. Di situ saya nikmati betul penderitaan itu, tapi dalam hati itu tidak ada, belum ada pikiran untuk apalah begitu. Cuman kalau orang tua marah kan keras sekali, Iya. main kasar saja. Main kasar saja. Jadi tiap mau membajak sawah itu, kerbau itu kan harus dikasih makan. Mungkin jam 3 saya sudah jalan kasih makan kerbau sampai pagi. Sampai pagi baru dipakai untuk bajak. Jadi penderitaan itu saya nikmati betul, cuman tidak ada di hati itu kalau itu begitu. Karena saya juga merasa kalau bukan orang tua saya, ibu saya, ya saya nurut saja. Nurut saja ya. Iya. Orang-orang kalau zaman sekarang itu mungkin sudah lari itu Pak. Iya. Tapi orang tua saya saya itu tidak pernah marah, tidak pernah apalah begitu. Jadi dia juga sayangi saya karena saya apa-apa saja ya saya kerjakan rajin begitu. Terus begitu selesai SMP saya masuk kota, masuk di Palopol. Tapi kota. Ya kota. SMA-nya? Numpang lagi di situ Sama sepupunya almarhum bapak saya. Tapi dia Kristen. Nah di situ saya nikmati betul penderitaan. Ya cuci piring, ya masakan makanan babi. Ya situ juga. Tapi Bapak sholat bisa? Iya. Iya bagaimana mau sholat? Nah tiap hari kita pegang barang itu. Pegang babi? Iya. Lah ya makanya. Ini kan Bapak itu nggak kasih tahu kalau aku ini muslim, aku sholat nggak boleh pegang begini. Itu tante saya itu memang dia mengerti, tapi saya yang perasaan karena sudah mendewasa SMA ini. Kalau saya pikiran saya kalau saya nggak kerja ini saya nggak bisa makan, nggak bisa sekolah. Kasian sekali Bapak. Nggak bisa makan, nggak bisa sekolah. Ikut saja ya? Ikut saja. Jadi saya nikmati betul itu. Selama 3 tahun itu Pak? Selama 3 tahun itu, tapi tante saya itu kan suaminya pensiunan tentara. Keras itu? Iya, suaminya pensiun tentara. Terus kalau kita nggak kerja ya itu namanya dulu kan main keras itu. Di situ saya nikmati betul itu. Ya itu kayak pokoknya semuanya lah. Lebih-lebih dari perempuan lah begitu. Mencuci, setrika, ya masakan babi. Tapi saya itu penasaran tadi yang Bapak bilang katanya ada pegang babi begitu. Maksudnya Bapak nggak kasih tahu mereka? Bilang saya muslim begitu. Ya, saya sudah kasih tahu, tapi saya ini yang artinya ya pegang saja begitu. Yang penting itu saya ndak makan itu. Itu jadi pokoknya saya nikmati betul itu apa itu. Mungkin saya tuan. Tapi setelah itu tamat SMEA, baru ke Makassar. Ke Makassar ini juga sudah almarhum itu kan setengah-setengah. Saya sudah tidak dapat testing masuk negeri. Jadi terpaksa ke Makassar itu masuk swasta. Masuk swasta. Jadi ya itu dulu kan saya itu dijualkan kerbau di kampung itu untuk ongkos sekolah. Baru dibawa ke Rantepao, dijual di sana tapi murah. Cuma ya karena biaya tidak mencukupi, saya sampai D3 saja.
Zaman itu. Ya, cuman di Makassar saya ketemu sepupunya orang tua almarhum itu. Ah. Ya artinya ya masih bisa lah. Pertamanya saya numpang di orang lain, tidak punya tidak ada hubungan keluarga siapa-siapa, tapi di situ saya tidak tahan. Saya hanya 6 bulan, dia Kristen juga. Ya itu tadi, tiap pagi jam 3 saya bangun cuci piring atau apa gitu. Iya, saya sudah ada pikiran ini, ya saya mau terus saudaranya atau sepupu yang orang almarhum itu dia panggil, dia bilang, kok sini saudara, kenapa tinggal sama orang lain? Saya bilang, saya tidak tahu kalau orang tua itu bawa saya di situ. Dia baru sepupu orang tua itu dia bilang, bapakmu juga itu mungkin lupakah kalau saya ini kan saudaranya, sepupunya. Akhirnya ya, saya pindah. Itu ke sudah kuliah di situ, Pak? sudah di situ? kuliah. Itu D3 tadi? Iya, sudah kuliah pakai sepeda itu. Sepeda ontel itu? Iya, sepeda itu yang Zaman tinggi. dulu. Iya, sepeda yang- Soekarno. Oh, yang tinggi-tinggi. Iya, hitam kan, Pak? Kalau tapi semangat sekali kalau Iya. kita juga tinggi sekali. Itu mewah itu barang dulu. Iya. Ya, saya pindah ke situ. Di situ baru saya ada rasa ada semacam dukungan dari keluarga itu. Karena orang tua almarhum bapak saya baru tahu kalau ada sepupunya di Makassar yang sudah ketemu dengan saya. Jadi almarhum itu bapak saya setiap ke Makassar itu bawa beras 2 karung, 3 karung. Karena Untuk Bapak itu ya? ya untuk kuliah itu. untuk kuliah itu. Yang kuliah pada waktu yang paling berkesan buat Bapak itu apa? Ya itu yang paling berkesan itu yaitu naik sepeda itu. Sepeda itu, sepeda Ya, ontel itu ya? masuk polisi sibuk kejar orang-orang punya kendaraan, ya enak saja Pak itu di Iya, sepeda. teman tinggi kayak begini. Iya, iya. Iya. Baru iya. Nah di situ baru ada rasa enak sedikit. Makanya waktu itu ya Tapi sering uang nggak ada itu sering, Pak? sering itu tidak ada sering itu, makanya kan keluarga itu di situ sudah termasuk ikut membantu saya karena Mama juga itu loh, dia sering kasih uang. iya karena begini, dia kerja dua-dua terus dia bangun rumah. Nah, itu kerja saya itu kan ya dia punya emas, dia beli terus dia kadang-kadang saya disuruh pergi gadaikan itu sebegini banyaknya. Emas? Iya. Kan dipercaya tuh. terus Kan kali saya bapak- dipercaya terus saya pergi kadang-kadang saya bawa uang. Nah, di situ saya merasa enak karena pulang itu saya dikasih uang itu, tapi saya kasih lihat itu dia punya Kwitansi itu? kwitansi, Oh. makanya saya dianggap itu jujur Jujur gitu ya? Iya. Kalau saya kan banyak begini, ada gelang, ada cincin, ada apalah begitu. Ada situ baru saya ada rasa enak. Begitu bisa makan lah. Ya bisa beli ya, baju lah, ganti baju lah, apalah. Makanya kan ada teman saya dia bilang, Basir, kalau pakaiannya tidak pernah dicuci, beli lepis saja biar tidak punya apa-apa. Oh gitu ya? Iya. Beli lebih saja ya? Iya. Biar dijemur? Iya, dia bilang itu tidak pernah harus dicuci. Dasar memang teman itu kan. Iya. Di kampus itu begitu. Iya. Basir, kalau mau tuh kita tidak punya uang, ya beli lepis saja kan itu jarang dicuci, itu dilap-lap saja bersih. Bilang iya Kak, oh saya beli betul
Oh, mungkin 2-3 bulan baru kena air. Dasar itu. Ya. Tapi memang begitu. Saya lihat sampai Iya. sekarang orang juga Sampai sekarang mahasiswa rata-rata itu begitu, Pak. Cuma masih. jemur. Iya. Jadi usahakan beli levis itu warna hitam Levis, biar nggak kotor iya. kelihatan. Lepas nanti dia begitu ikutin. Ya kalau malas mencuci atau memang tidak ada, udah beli levis saja Basir. Kayak Terus saya. waktu selesai Bapak wisuda itu gimana itu, Pak? Oh, begini. Tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa ya? Tahun 89 kan? 89 Bapak wisuda? Tidak Pak, 89. 70-an, 78 atau 79. Oh iya. Wih, Mama tahu Terus? juga ya? Apa ini mengaku? Kan mama sudah ketemu di situ. Sudah mulai baku kode-kode di situ. Sabar Pak, itu nanti episode yang berikutnya. Ini untuk karir dulu, Pak. Terus lanjut. sampai selesai saya wisuda itu kan D3 akademi saja. Pakai topi pajak lengkap itu kayak bea cukai itu. Bea cukai. Iya. Iya. Kan pakai kayak bea cukai itu. Iya. Terus sudah begitu 2-3 bulan itu saya di wisuda. Ada formasi. Tapi begini, Bapak kenapa nggak lanjut S1 saja? Kenapa sampai D3 saja? Nah itu tadi uangnya itu. Tapi Bapak pingin juga kalau lanjut Pingin S1? kan sisa 2 tahun sebetulnya. Kalau dulu kan masih kalau selesai S1 itu dokterandos. Iya, memang dulu begitu. Iya. Terus 2-3 bulan saya sudah ada formasi pendaftaran tenaga kerja sukarela. Kerja sukarela. Iya. Ini kayak sekarang itu kontrak gitu ya, Pak ya? Iya, tapi dulu menarik sekali. Digaji, dijamin, pokoknya masuk saja begitu. Sampai 3 tahun diangkat jadi pegawai. Saya mendaftar saja daripada saya tinggal di nganggur. Akhirnya kami daftar itu berjumlah 1 minggu saja berjumlah 30 orang langsung diberangkatkan ke NTB pakai naik pesawat. Pokoknya pergi dulu itu serba naik pesawat. Itu pertama kali Bapak rasa punya penghasilan sendiri itu loh. Ya. Terima itu tahun berapa itu, Pak? Ya itu mulai tahun 80. Hasilnya dari boots itu. Itu berapa, Pak? Uang dulu. Gaji Bapak pertama. Kalau hasilnya dulu itu kan memang sering dapat uang operasional, uang proyek. Jadi pegang proyek gitu ya? iya. Saya Jutaan. sampai ratusan itu dulu kan. Dipercaya bikin jalan Renase kan? jalan sepanjang 40 kilo di Sape Bima itulah. Iya. Nah, di situ saya Pertama kali Bapak ambil gaji begitu, Bapak belanja apa pertama kali, rasanya gimana itu, Pak? Iya, sudah banyak lah. Karena sudah sering kita dapat uang, ya sudah. Pokoknya masuk Butsi dulu itu dijamin betul itu sampai 3 tahun itu tidak ada itu disuruh. Ya saya nikmati betul itu dulu itu. Terus ya setelah 3 tahun saya sudah isian diangkat, tapi diangkatnya PNS itu kenaannya di Irian Jaya. Ada tiga orang. Yang sekarang Papua. Kan zaman Irian Jaya. Itu tahun berapa, Pak? 83. Dia ada 83. Sebelum lahir. Itulah 83. Diciptakan. Belum. Mama dulu pakai kode-kode, Bapak dulu masih kayaknya. Ya 83 sebelum lahir. Tahun 83 Maret ada. Itu Bapak itu langsung penempatannya di situ, Irian Jaya itu. Langsung ya. Langsung dapat gaji, digaji di sini. Itu langsung tepat. Baru gaji cuman di daftar gaji itu 50.000 kah? 50.000. Iya. Pertama terima 63 dulu, Pak. 63 dulu. Tapi cukup juga.
Ah, Iya. iya. 50 besar Waktu loh. tinggal di Nimbokang. Oh. Jadi kita tidak beli apa-apa karena saya tanam-tanam apa sayur. Kita diantarkan orang sayur. Itu bapak dulu itu bapak tes PNS itu ceritanya gimana dulu PNS-nya itu? Ya itu Maksudnya pengalihan dari sukarela itu terus PNS itu gimana itu prosesnya? ya langsung. Loh, langsung diangkat PNS gitu. Langsung. Kasih masuk ulang. Iya, karena dulu kan masih pegawai masih kurang. Oh. Enggak, saya penasaran itu angkat dari sukarelawan ke jadi PNS itu kan harusnya tes psiko apa semua begitu. Tiga isi belangko saja dikirim dia Lulus. datang SK-nya. Langsung lulus. Iya. Wah, Zaman Mayu. dulu toh. Jam dulu. Makanya kan dulu saya mau jadi pegawai. Bapak bilang waktu lahir Ida. Oh. Iya. Saya yang kerja kan kau yang kerja. Kau masih kurang sekali pegawai. Masih kurang sekali pegawai dulu itu. Waktu zaman Dicari dahulu, zaman 8 di sini aja AB kita ke AB masih sepi. gitu. Bapak bilang kalau mau jadi pegawai jauhnya itu ke Japura, siapa yang jaga anakmu? Ida dulu itu masih kecil. Berarti isi formulir sana pada patah SK langsung turun. Langsung turun. Wih, enak sekali. Dikirim ke Iya. pusat. Langsung pusat. Tidak ada pelicin, tidak ada. Murni. Wih. Makanya Tidak saya ada. dia mau naikkan jadi pegawai, bapak marah-marah dulu. Ya itu dulu kan memang masih seperti Padahal masih tidak terima mikir honor itu. di Transnusa, Hmm. di Nimbokrang dulu. Hotel 77. Yang di Hamadi mah. Ini Dewi bukan mau. penumpang mau turun satu. Hotel 77. Ya itu tuh kisahnya Oh. bapak itu Dia sampai tidak di mau Irian Jaya itu ya setelah Butsi lah begitu. Kena. Siapa? Iya. Ini Jadi, bagian pertama setelah ya, Pak? Butsi ya di Nimbokrang lagi bertugas selama 5 tahun di 3 tahun, Pak. 3 tahun di Di Nimbokrang. Argo yang Terus 4 tahun. oh 4 tahun kan 5 tahun di Ars. iya karena sudah gaji sudah ada. Kau tidur pula Ya. sudah. Tadi kau dikasih bangun setengah mati. Sudah lengkap semua itu baretnya.